Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hadratil mu'min qul alamin syai'an qadir jannah pada semua syai'an kama syai'an mubarak min Muhammad syai'an sayyidul wafa tajmal bin al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Kita doakan pimpinan Pondok Pesantren Surya Raya Kiai Haji Ahmad Masykur Firdaus, para ahli bait, juga para pimpinan organisasi yang ada di Surya Raya, Ibu Bella, LDTKN, KNPS, juga para wakil talqin, para wali, kita doakan semuanya mudah-mudahan diberi kesehatan zahir maupun batin, dipanjangkan umur, diberi kekuatan mengamalkan ila dunia wa kulliyatin sholihatin al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Cara baca zikir jahar diawali dari bawah pusat, bacalah dipanjangkan sampai otak di kepala. Di dalam kitab Miftahus Sudur disebutkan cara zikir jahar. Wahiyatuhu, dan caranya ayat ketiga, hendaknya memulai azakir orang yang berzikir. Ini di pasal kedua halaman 8. Biqaulillah, dengan ucapan la, min tahti surrati, dari bawah pusat, ditariknya dari bawah pusat. Wa yamutuha, dan dipanjangkan hatta yantahi biha, sampai nyampe bila timah ke otak beroksi di kepala. Jadi cara zikir jahar yang pertama ditarik dari bawah pusat, ya, lah sampai ke otak. Itu membentengi. Apa yang dibentengi? Satu, di bawah pusat. Di bawah pusat jangan sampai digunakan pada hal yang dilarang. Terus naik ke atas, apa yang kena? Perutnya.
Jangan sampai diisi dengan makanan yang haram. Naik lagi ke atas kena mulut. Jangan gibah, jangan dusta, jangan menyakiti orang. Kalau kita gibah, maka kebaikan kita diberikan kepada orang yang kita gibah. Ini mulut. Naik lagi ke atas kena hidung. Ini dibentengi. Jangan asal cium. Naik lagi ke atas sampai ke otak. Jangan menghayal yang dilarang oleh Allah. Ini jadi ketika kita membaca itu sedang dibentengi. Jadi kita baca la ilaha illallahnya sering, tapi bentengnya juga harus dipasang. Mulutnya dibentengi, jangan gibah, jangan dusta, jangan menyakiti orang, jangan fitnah, jangan adu domba. Itu benteng. Karena kata Nabi disebutkan zikrullah hisnun minasyaitan. Zikir kepada Allah itu benteng dari syaitan. Dua mata dipejamkan, suaranya dikeraskan, agar fokus diwujudkan pada Allah pencipta alam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Jadi zikir jahat ini ketika berzikir dua matanya dipejamkan. Kata Nabi kepada sahabat kami, ghamid ainaika, pejamkan dua matamu wahai Ali, warfa sautaka, suaranya keraskan. Kenapa suaranya dikeraskan? Yang pertama, supaya fokus pada Allah. Suaranya keras juga karena kita belum fokus pada, apalagi tidak keras. Jadi disebutnya al-jam'iyah, ijtima'u al-himam fit tawajjuh ila Allah wa ishtighalihi bihi amma siwahu fi izalatiha. Jadi al-jam'iyah itu fokus, fokus tawajjuh, sedang menghadap kepada Allah, sedang bersama Allah, sehingga lisannya membaca la ilaha illallah, qalbunya zikir khafi, tak 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 tak. Matanya dipejamkan supaya nggak lihat benda di hadapannya, fokus sedang menghadap Allah. Nah ini yang pertama, kenapa suaranya keras? Memang ada hadisnya. Tetapi di samping itu juga supaya kita bisa fokus. Dan kadang-kadang pikiran kita kemana-mana, kemana-mana. Maka dikeraskan supaya telinganya mendengar la ilaha illallah, supaya fokus, diingatkan. Dan baik kalau zikirnya pelan, lama-lama tunduk. Jadi harus keras pikirnya. Qalbu itu seperti batu, keras untuk dipecahkan,
maka zikir harus kuat agar pengaruhnya terlihat. Yang kedua, kenapa suaranya dikeraskan? Tadi supaya fokus ke Allah. Yang kedua, karena menghantam kolbu yang keras. Di hadapan Bapak ada batu, dipukul pelan-pelan, pecah nggak batunya? Harus dengan tenaga keras, penuh semangat. Demikian juga dengan kolbu kita. Di dalamnya ada dosa. Dosa-dosa itu makin banyak, mengeras, berkarat. Dihantamnya harus dengan semangat. Az-zikru di halaman 10 itu ada. Az-zikru la yu'assaru fi jam'i syatati qalbi sahibihi illa biquwwah. Zikir tidak mendatangkan pengaruh, mengumpulkan kolbu, maksudnya pikiran-pikiran, perasaan yang berserakan yang kemana-mana, kecuali dengan kekuatan. Jadi membacanya penuh semangat. La ilaha illallah. Penuh semangat. Menghantam kolbu yang keras. Kenapa kolbunya keras? Karena hijarah atau asyadul qaswa. Hatinya seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Nah ini yang kedua. Suara keras dimaksudkan sampai wujud nur zikir dalam batin orang zikir, selamanya hidup kolbunya. Supaya muncul nur zikir, cahaya zikir di dalam batin orang yang berzikir. Dan kalau kita mukul batu ini pakai apa? Kampak. Kira-kira ada percikan api nggak kalau mukulnya pelan-pelan? Nggak, harus semangat. Baru kemudian percik api. Zikir yang keras dengan penuh semangat, dengan suara yang kuat menghantam kolbu sehingga ada percikan-percikan, lalu kolbunya bercahaya, kolbunya hidup selamanya, orientasinya akhirat nanti hidupnya. Nah tadi kata Ustaz Abdul Latif, orientasinya bukan lagi dunia tapi akhirat. Karena zikir jahal yang dibaca. Itu yang ketiga. Zikir jahal dengan semangat mempercepat perjalanan. 1 jam zikir jahalnya, 9 atau lebih dengan lainnya.
Idza dzakara muridu, bila seorang murid berzikir, di baris terakhir ya, Rabbahu, menyebut Allah, bisyiddatin, dengan syiddah yang sangat kuat, wa azmin, dan tekad, tuyat lahu, maka dilipat. Kalau dalam waktu berarti dipercepat baginya. Makom atau torik, makom torikoh, bisuratin, dengan cepat, bighairi bud'in, tanpa pelan. Jadi kalau baca zikirnya dengan semangat, penuh tekad, maka makom torikohnya dipercepat. Karena kendaraannya zikir jahar ini cepat banget. Farubbama kuti'a, walaupun menggunakan farubbama, barangkali dilipat ya, dipercepat, fisaatin, dalam waktu 1 jam, mala yaqta'uhu ghairuhu fi syahrin, apa yang tidak bisa dicapai dengan lainnya selama sebulan. Atau aksara atau lebih. Coba perhatikan, kalau dengan zikir jahar penuh semangat, maka perjalanan rohaninya dipercepat sehingga 1 jam akan lebih cepat daripada menggunakan kendaraan lain selama sebulan atau lebih. Zikir jahar 1 jam. Nah, ini kata dalam kitab usul, lebih cepat daripada menggunakan kendaraan zikir lain 1 bulan atau lebih. 1 bulan itu berapa hari? 30 hari. 30 hari kali 24 jam berapa? Berapa? 720. Berarti zikir jahar ini kecepatannya menuju Allah 720 lebih cepat. Kecepatannya itu 720 kali lebih cepat daripada yang lain. Ini bukan untuk yang lain, ini untuk kita. Oh, jangan sampai diucapkan ke yang lain, mau punya zikirnya lain, kemudian kita bilang ini dia pasti marah. Oh, enggak, ini buat kita. Buktikan, perbanyak zikir jahar. Karena zikir itu dan diakui oleh Nabi, ya, diakui oleh Nabi. Zikir yang paling utama, kata Nabi, adalah zikir la ilaha illallah. Itu afdhalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Zikir yang paling utama yang dibaca olehku, kata Nabi, dan dibaca oleh nabi-nabi sebelumku adalah la ilaha illallah. Itu kata Nabi. Nabi Adam punya zikir, Nabi Nuh punya zikir, Nabi Sulaiman punya zikir, semua nabi punya zikir. Tapi zikir yang paling utama, kata Nabi, adalah zikir la ilaha illallah. Itu yang keempatnya. Kenapa zikir la ilaha illallah ini suaranya dikeraskan? Tadi sudah ada 4 ya. Pertama apa tadi? Agar fokus pada Allah. Yang kedua, menghantam qalbu yang keras. Yang ketiga, kenapa harus keras? Sampai muncul nur zikir di dalam batin orang yang zikir. Yang keempat, mempercepat perjalanan menuju Allah.
Kecepatannya bisa 720 kali lebih cepat daripada menggunakan kendaraan yang lain. Nah, ini ada di dalam kitab Syukur. Jadi yang pertama, supaya apa? Fokus kepada pikiran gak kemana-mana. Coba bayangkan kalau kita zikirnya pelan-pelan. Bagi para pemula seperti kita ini pikirannya kemana-mana. Ingat hutang, ingat hajat, ingat yang disenangi, macam-macam, banyak sekali. Maka dibaca dengan keras supaya telinganya mendengar, supaya fokus. La ilaha illallah. Yang pertama supaya fokus. Yang kedua, menghantam kolbu yang keras. Batu yang keras juga harus dipukulnya dengan keras. Maka kolbu yang keras, kenapa bisa keras? Banyak dosa dan lain-lain. Maka harus dihantam dengan zikir yang keras. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, sampai muncul nur zikir. Batu juga kalau dipukul dengan pelan-pelan tidak akan mercik apinya. Maka harus dihantam dengan keras, dus, sampai apinya mercik. Kita juga la ilaha illallah sampai kolbunya itu bercahaya. Yang keempat, mempercepat perjalanan menuju Allah. Warubbama kuti'a fi sa'ati ma la yaqta'uhu ghairuhu fi syahrin aw aktsar. Dengan 1 jam zikir jahar 1 jam, sementara menggunakan yang lain bisa 1 bulan atau lebih. Ini berlebihan kan? Enggak ya? Karena Nabi yang menyebutkan zikir yang paling utama yang dibaca olehku dan yang dibaca oleh Nabi-Nabi sebelumku adalah la ilaha illallah. La itu jadi benteng, kemaluan perut mulut, hidung jangan asal cium, otak jangan asal khayal. Lisan kita jadi terjaga, pantang gibah juga dusta, akhlaknya jadi mulia. Jadi zikir ini pendek. Ketika kita membuat salah, ditarik dari bawah pusat menuju ke otak. Dari bawah pusat yang dibentengi di bawah pusat, perut, mulut, hidung, otak dibenteng. Itu baru baca ilaha, kemana gerakannya? Ke kanan, ke bahu kanan ya. Dari otak ditarik ke bahu kanan. Ilaha ke kanan kan? Apa yang dibentengi?
bawah yang dibentengi, bergerak dari otak menuju bahu kanan. Yang kanan-kanan yang dibentengi. Ibu punya mata kanan, punya dibenteng. Bapak punya telinga kanan, dibenteng. Tangan kanan, kaki kanan dibenteng. Jangan sampai digunakan padahal yang dilarang oleh Allah. Dibenteng yang kanan-kanan. Dari bahu kanan ditarik ke kolbu, 2 jari di bawah susuk kiri. Berarti gerakannya kemana? Kiri ya. Bagian-bagian kiri dibentengi. Mata kiri, telinga kiri, tangan kiri, kaki kiri dibentengi. Jangan sampai digunakan pada hal-hal yang dilarang. Itu ada masalah di wajahan para sahabat. Penjelasan tentang la ilaha illallah itu benteng. Jadi yang dibentengi 3 ya, dari bawah pusar sampai ke otak, terus bagian-bagian kanan, terus bagian kiri, itu dibentengi semua. Jangan sampai digunakan pada hal-hal yang dilarang atau dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lafaz jalalah dipukulkan pada hitamnya qalbi, membakar sifat yang rusak, menerangi sifat baik. Suaranya kuat pemusnah. Yang ketiga, bidor bin syadidin, pukulannya syadid itu dahsyat. Kenapa ilmunya itu dipukulkan dengan dahsyat? Nah, satu adalah membakar sifat yang rusak. Dari di halaman berapa ini? Halaman 9. Bihaitsu yahtariqu jami'a al-ajza' fasidata fil badan. Bihaitsu yahtariqu, sehingga membakar jami'a al-ajza', semua bagian al-fasidah yang rusak fi al-badan, di dalam badan. Makanya ada ungkapan, kalau Syekh Mu'tazilah menyebutnya, Pengasaran bersama menyebutnya az-zikru narun. Zikir itu api yang membakar. Jadi kenapa semangat la ilaha illallah? Supaya membakar sifat-sifat yang tercela. Dibakar sifatnya. Maka kalau kita bakhil, terus zikir jaharnya dirutinkan dengan cara yang benar, dengan rutin, dengan ikhlas, maka bakhil ini termasuk sifat yang rusak tidak? Nah, bakhilnya mereka hese nanti akan jadi ini, jadi berkurang. Lama-lama mau memberi, jarang-jarang tapi sudah mau. Akhirnya jadi sering memberi, akhirnya menjadi dermawan.
Itu yang dimaksud dengan yahtariku begitu, membakar. Kita misalnya senangnya gibah, lama-lama di dalam hatinya tuh gak senang dengan gibah. Menawangannya apa manfaatnya? Akhirnya berkurang. Biasanya tiap minggu jadi sebulan sekali, itu sudah bagus meningkat. Gibahnya berkurang. Lama-lama tidak mau sama sekali. Gak mau gibah menawangan. Sama aja dengan memindahkan amal baik kita kepada orang lain. Itu yahtariku. Jadi zikir la ilaha illallah ini membakar sifat-sifat yang tidak baik. Kalau di halaman 4 bahasanya wa tuzakkin nufusa anir razail wasifatil hayawaniyah. Itu di halaman 4. Mensucikan, membersihkan jiwa dari sifat tercela dan sifat-sifat hewani. Ada berapa sifat tercela, Pak? Banyak ya? Banyak. Imam Ghazali menyebutkan 50 lebih. Apa saja coba kita sebut? 1, bakhil. 2, takabur. 3, apa yang 3? Hasud. 4, sombong. Takabur beda sama ujub. 5, riya. 6, sum'ah. 7, pokoknya banyak lah, 50 lebih. Saking banyak jadi lupa. Nah, ini yang pertama, ini dibakar sifat-sifat yang tidak baik. Kenapa? Lafaz jalalah yang dipukulkan bidor bin syadid, la ilaha illallah, itu supaya terbakar sifat-sifat yang tidak baik, sifat-sifat hewani. Sifat hewan itu ada binatang jinak, binatang ternak, binatang buas, sifat-sifat syaitan itu ada di dalam diri kita. Monyet, sifatnya apa monyet? Rakus. Kita rakus nggak? Nggak rakus. Kecuali kalau zikirnya sudah rutin, sudah benar, sudah ikhlas, insya Allah rakusnya hilang, dibakar oleh zikir. Itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi disebutkan menerangi sifat baik. Sifat baiknya itu jadi muncul. Halaman 9, wa yatanawwaru, dan menerangi mafil badani, apa yang ada di badan, min ajzai as-salihati, dari bagian-bagian yang baik. Kita sudah punya syukur. Kalau zikirnya dirutinkan dengan benar, dengan ikhlas, maka syukurnya makin nampak. Pokoknya sifat-sifat baiknya muncul. Kita punya sabar, nanti sabarnya itu makin kelihatan, makin sabar. Kita punya sifat apa namanya, altruism, mendahulukan orang lain. Kan di antara doa yang kita baca ya, sebelum baca zikir jahat itu kan, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka ma'rifataka. A'tini, karuniakan kepadaku ya Allah, mahabbataka, cinta kepadamu. Apa tandanya cinta kepadamu? Banyak
lisannya banyak zikir bisa. Alamatul hubbillah hubbu zikrihi. Tanda cinta Allah, cinta menyebut Allah. Senang zikir. Tetapi tanda cinta kepada yang lain adalah mendahulukan orang lain. Isa. Itu ada kisah para sahabat itu ya. Datang tamu 70 orang. Waktu itu dikasih makan semua sampai nasinya habis. Masih ada satu ini namanya satu kan yang wadah besar itu, tapi bakulnya yang kecil. Masih ada bakul kecil yang mungkin hanya untuk 5 atau berapa orang, itu sudah dibagi-bagi. Itu untuk para sahabat, haji dukun, untuk siapa yang sudah ini. Ini nasinya sudah habis. Datang tamu lain, saya lupa kalau misalnya 5 orang. Maka karena nasi sudah habis, yang datang belakangan ini hanya dikasih snacknya. Kemudian para sahabat lihat, loh, itu kenapa nggak dikasih nasi? Nasinya habis, Allah. Nah, apa yang dilakukan para sahabat? Nasi yang untuk dirinya, untuk anaknya, untuk yang di situ diberikan untuk orang lain. Itu mendahulukan orang lain. Isarnya jadi nampak. Ketika zikir, maka sifat baiknya itu makin nampak, makin jelas. Sehingga kita juga kagum, Masya Allah, akhlaknya. Kenapa akhlaknya itu mulia? Maka para sahabat menulis kita al-akhlaqul karimah bimudawamati zikri. Akhlak mulia dengan merutinkan zikir kepada Allah. Jadi kuncinya zikirnya dirutinkan dengan cara yang benar, ikhlas dan istiqomah. Rutin. Nanti makin nampak. Ya, kita contohnya kepada guru kita ya. Suatu hari lewat seorang nggak pakai baju, bapak-bapak lewat di depan madrasah nggak pakai baju, pakai celana pendek, dipanggil oleh Allah. Begitu datang, dihidangkan makanan, maka sampai kenyang orang. Sudah kenyang, apa? Nyuruh ke Umi supaya menyiapkan pakaian. Ini ambilkan itu baju, sarung, ini buat ini. Bapak itu menolak. Wah, saya mah gak usah dikasih sarung. Saya mah gak sholat, Pak. Ini juga kalah judi ini. Kalah judi. Bajunya juga udah dilepas untuk taruhan. Tinggal pakai celana pendek. Gak usah, Pak. Dan saya mah gak sholat. Gak usah dikasih baju koko, gak usah dikasih sarung, gak usah. Apa kata Abang? Agama bukan urus sholat. Kasihan dingin dipakai silakan. Nah, sehingga ya betapa akhlaknya. Coba kalau kita kan belum tentu ini. Begitu tahu kalau judi marah kayaknya dia. Nggak tahu kayak apa. Makanya hidup sekarang itu wah bicara kayak habis. Main judi, anak terlantar, di sini terlantar. Tanya enggak. Agama dari Rasulullah. Kasihan ini silakan dipakai sarungnya, dipakai baju. Saya pulang ke rumah cerita ke istrinya, ya Allah, saya baru ketemu ada kiai seperti itu. Sudah tahu saya dikalah judi, tetapnya dihormati, dikasih. Akhirnya dengan istrinya datang talqin. Setelah talqin dia jadi rajin zikir. Kenapa orang itu tertarik zikir? Karena cahaya
zikir menerangi akhlaknya yang mulia pada nampak, isarnya, syukurnya, sabarnya, waraknya, zuhudnya, pada nampak sifat-sifat baiknya karena nur dari zikir, cahaya dari zikir. Maka kata Imam Sabar dalam bukunya itu, al-akhlaqul karimah bimudawamati zikir, akhlak mulia dengan cara merutinkan zikir kepada Allah. Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga, nur jalalah ini meliputi semua latifah. Jadi lafaz jalalah ini dipukulkan bid'in syadidin. Yang pertama adalah membakar sifat yang tidak baik, bakhil, sombong, hasud, gede anggap, wah macam-macam, dibakar sampai hilang. Kalaupun nggak hilang ya berkurang. Kadang-kadang ada yang ngomong, Pak, ada ibu-ibu ini sudah zikir lama, sombongnya nggak hilang. Saya tanya, memang ibunya sudah zikir berapa tahun? Sudah 15 tahun Pak ngamalin zikir, sombongnya masih itu sombongnya udah berapa tahun? Ya 50 tahun lebih. Berarti zikirnya harus lebih tepat. Dan ada batu juga. Walaupun api bisa membakar, tapi kan tergantung yang dibakar. Ya, kalau kertas yang tipis pakai korek api langsung kebakar. Tapi kalau batangan besi, cuma kan pakai korek api dibakar. Batangan besi sudah lumpuh, sudah ngeras, dibakar pakai lilinnya nggak akan kebakar. Harus dengan api menggunakan berapa ya? 1000 derajat Celcius. Apinya api khusus 1000 derajat. Nah, ada dikir juga, ada dikir 1000 diganti supaya panasnya itu beda. Tapi jangan dibandingkan dengan orang lain. Jangan dibandingkan. Orang lain mungkin zikir 165 sudah kebakar sifat negatifnya. Ya kita lihat sendiri saja. Itu dibakar, sombongnya ada. Berarti kan harus diperbanyak, kan apinya dipanaskan. Dulu saya dengar Pak Haji Baban itu yang di hadapan pengurus LTTK Purworejo itu masih pesan, dilatih katanya, zikirnya 1000, khotamannya 33 kali. Ini malah dari Pak Haji, dari Abah. Nah, jadi sekali-kali ya boleh kita melatih, misalnya habis subuh. Tapi ya sendiri, jangan jadi imam banyak nanti makmumnya pada marah. Sendiri aja. Ketika di masjid ya cukup 100 maka kecuali sudah kesepakatan bersama, kita latihan begitu saja ya oke, apa itu. Kalau belum kesepakatan jangan, nanti kelamaan menuju ke lama kita harus berangkat kerja. Tapi kalau sendiri silakan aja, bebas kan. Karena ketika tadi itu disebut lebih banyak, lebih baik. Nah itu yang ketiga, nur jalalah meliputi semua latifah. Binuril jalalati fayahitu ala ma'uli al-lataif dunia. Ketika kita baca zikir jahat, 7 latifah itu kena. Ya, latifah tengah dada kena, latifah tengah alis kena, ilaha kanan, 2 jari di bawah susu kanan, 2 jari di bawah susu kiri. Illallah ke kiri, 2 jari di bawah susu kanan, susu kiri,
di atas sesegi dua. Illallahnya itu kan apa namanya, cahaya apinya itu memancar ke seluruh tubuh semua itu. Nah itu yang ketiga ya. Yang keempat adalah tujuannya hanya Allah. Tujuannya hanya boleh enggak dikir banyak, tujuannya supaya rezekinya banyak, boleh enggak Pak? Boleh? Boleh enggak? Boleh. Itu berarti masih syariat. Syariat. Karena saya baca dalam hadis Nabi, siapa yang habis subuh, kalau masalah disebut dalam Al-Quran, siapa yang habis subuh baca zikir la ilaha illallah 1000 kali, sahalallahu rizqahu, rezekinya dimudahkan. Dalam kitab-kitab tasawuf itu disebut kitab Risal, Syariah, kitab-kitab lain itu. Tapi dalam tarekat ilahi anta rasul, ya Allah engkau yang bertujuh, wa ridhokamu, ridhomu yang berjalan. Kalau kita sudah diridhoi oleh Allah, masa sih dipersulit rezekinya ya? Kadang-kadang ada orang tanya, Pak, setelah saya ikut zikir kayaknya tambah susah. Waktu belum ikut zikir ini rezekinya mudah, sekarang jadi susah. Kenapa? Kenapa? Kalau ada yang begitu, kenapa? Bersihkan. Asmaul Husna ada berapa? 99. Allah kadang menghadapi kita dengan salah satu asma, misalnya al-muzillu maha menghinakan. Kalau kita dihinakan oleh Allah, kita mendekat kepada Allah, dihinakan oleh Allah, dibuat susah oleh Allah, kira-kira nanti ganti nggak asmanya nanti? Bisa ganti kan? Ganti jadi al-mu'izzu maha memuliakan. Jadi harus sabar. Nggak usah ke Allah, ke ini aja misalnya. Bapak-bapak dulu waktu senang ke ibu, memang ibu harus memperlihatkan sifat baik kan dulu. Kadang-kadang menguji. Coba kalau ditolak gimana? Kalau saya marahin gimana ya? Nah, kalau bapak nggak kuat, wah ampun, mundur kan? Mundur. Tapi kalau dia sabar, maju, nanti ibu tadi punya sifat baik enggak? Nanti akan ketemu dengan sifat baiknya. Oh, ternyata dulu itu memarahi, tapi dia juga punya sifat baik, penuh kasih sayang, perhatian. Akan kelihatan nanti sifat-sifat baiknya. Allah juga punya 99 asma. Baru satu asma diperlihatkan, kita langsung confirm. Gimana ya? Asmanya pasti nggak enak gitu. Misalnya al-muzillu maha menghinakan. Ya Allah, kalau saya ikut dikir kerja jadi keluar. Nah, misalnya gitu. Sabar, itu baru satu asma. Allah punya asma-asmanya yang lain. Karena Allah sengaja menguji kita. Allah itu Al-Mughni, maha memberi kekayaan. Kita zikir, banyak ibadah. Habis maghrib, sholat sunnahnya banyak kan ya? Pada maghrib, apa lagi? Sholat sunnah, mobil, terus taubat, terus walidain, terus beriman, terus syukur. Terus maghrib itu banyak. Siang ada, malam ada. Kadang Allah mengujinya dengan asma al-mughni. Kita diberi kekayaan.
istiqomah. Belum tentu. Ada orang yang gak kuat dengan kekayaan. Saya punya teman diberi kekayaan gak kuat. Kenapa Allah memberi kekayaan? Allah ingin uji, hei kamu mendekat kepadaku, atau benar-benar ingin kepadaku, benar-benar ilahi anta maksudi, atau hanya kamu pengen kekayaan? Saya kirim kekayaan. Wah, kadang-kadang ada yang kita malah, wah, beres cukup. Akhirnya sibuk dengan kekayaan, atau jadi lupakan. Allah juga al-ghaib. Orang-orang beriman alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang beriman itu orang-orang yang iman kepada yang maha gaib. Karena kita diuji dengan yang gaib juga. Misalnya tiba-tiba bisa merasakan jin, bisa melihat jin, bisa ngobrol dengan jin. Dikiranya hebat. Itu ujian. Allah ingin uji, hei kamu dekat-dekat dengan saya, apa benar pengen dengan saya atau pengen yang gaib? Kalau pengen yang gaib, diberikan. Akhirnya asik dengan jin, ngobrol dengan jin, nyebut-nyebut nama jin, nama Allahnya dilupakan. Ya, jadi ya itulah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu tabaruk yang kita harus pada kesempatan ini namanya sedikit tentang cara membaca zikir jahat. Tentu masih banyak tapi ya sedikit demi sedikit. Namun juga tabaruk kita mengambil barokah dari namanya karya mursyid kita Syekh Ahmad Shalihullah Al-Jawari. Bismillahirrahmanirrahim. Salatan kunzina biha min jami'il ahwali wa ta'dilana biha jami'al hajat wa tu'ahilna biha min jami'il sayyi'at wa tarfa'na biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha salawat min jami'il khairat fil hayat wa ba'da al-mamat innal ladzina yu'minuna فَمَنْ كَفَرَ إِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَهِدَ عَلَيْهِ وَأُوصِيَ أَجْرًا عَظِيمًا بِكَرَامَةِ الْغَوْثِ الْأَعْظَمِ قُطُبِ الْعَالَمِينَ سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس شيخنا الكرام الشيخ عبد الله المبارك بن والشيخ مصطفى الوفاة الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Itu saja.